Baik, sekali lagi terima kasih ya Dokter Zainal sudah bergabung bersama kami. Nah, jadi apa yang terjadi pada Adit ketika Adit datang kepada Anda waktu itu? Jadi Adit menderita epilepsi. Dia sudah selama dari umur 8 atau 9 tahun sampai 14 tahun itu 6 tahun mengalami serangan kejang yang terus berulang. Dengan obat yang dia minum itu tetap saja. Artinya kelompoknya dia termasuk kebal obat, ya sulit diobati. Karena pada pasien epilepsi itu kira-kira 2/3 itu dengan pengobatan sederhana itu akan bisa dikontrol, tidak ada serangan. Oke. Asal itu seumur hidup harus minum obat ya? Sebagian besar, kira-kira 50% perlu obat seumur hidup. Oke, terus kasus Adit ini? Jadi Adit sudah dengan obat tidak teratasi lagi. Ada 3 macam obat yang dia konsumsi, Iya. tidak bisa mengatasi serangannya. Jadi kalau dibiarkan kita tahu setiap kali ada serangan kejang, maka ada sel otak yang tidak kembali. Rusak atau mati. Itu tidak bisa diperbaiki atau? Belum bisa diregenerasi gitu Oke. ya saat ini. Jadi akibatnya sepandai apapun seseorang, kalau itu terus berulang, tambah lama kepandaiannya akan makin hilang. Tapi sebelum itu tentu Anda masih penasaran siapa sebenarnya Dokter Zainal ini. Iya. Mari kita lihat liputannya berikut ini. Stigma negatif terhadap orang dengan epilepsi masih terjadi di masyarakat. Serangan epilepsi bisa ditandai dengan adanya kejang, hilang kesadaran, hingga berteriak yang sering kali dianggap gangguan jiwa. Epilepsi bisa ditangani dengan obat, namun sekitar 30% pengidap epilepsi diduga mengalami kebal obat. Seiring kemajuan di bidang medis dan teknologi, perkembangan ilmu bedah syaraf Indonesia sudah mampu mengurangi serangan epilepsi, bahkan menyembuhkannya melalui operasi bedah epilepsi. Dr. Zainal Mutakin mendalami pengobatan epilepsi sejak 15 tahun yang lalu dan telah menangani sekitar 500 kasus pembedahan. Hasilnya, 70% pasiennya bebas kejang. Sejak 7 tahun yang lalu kami mengembangkan bedah epilepsi, di mana bedah epilepsi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Rumah Sakit Karyadi sebagai rumah sakit rujukan nasional yang berada di wilayah Jawa Tengah berkewajiban untuk mengembangkan sistem ini di rumah sakit yang lain. Saat ini, Dr. Zainal sedang berusaha mengembangkan pusat-pusat epilepsi lainnya di Indonesia untuk menangani sekitar 2 juta penduduk Indonesia yang mengidap epilepsi. Iya. Epilepsi itu penyakit keturunan bukan? Jadi ada kalau total seluruh epilepsi maka ada 8%-nya, sebagian kecil yang berangkat dari faktor genetik yang diturunkan. Artinya tidak selalu? Tidak selalu, bahkan itu hanya sebagian kecil. 8% aja ya? Yang 92% karena ada kerusakan pada otak yang terjadi Pada saat otak dibentuk di masa janin. Kehamilan 1-2 bulan pertama. Jadi yang pertama ibu-ibu kita sering tidak tahu kalau hamil. Gak apa-apa, asal mereka tahu siapa yang menghamili. Nah, Iya. jadi istilahnya mereka selalu menanti ibu-ibu tuh kapan ini mensnya tidak muncul. Pada saat itu kalau andaikan asupan gizi yang dibutuhkan ibu hamil tadi tidak terpenuhi. Andaikan ibu itu mengalami demam tinggi, infeksi, flu yang berat misalnya. Atau ada karena tidak tahu kalau hamil, ada obat-obatan tertentu yang dia konsumsi. Yang tidak seharusnya Pada saat diminum pada saat hamil. Kemudian juga proses persalinan. Proses persalinan yang sulit. Iya. Kita tahu ada ibu-ibu yang pada saat menjelang persalinan tadi kelahiran bayinya, pembukaan sudah lengkap. Ibunya mengalami gangguan ngejannya nggak kuat. Sehingga bayinya bertahan lama di jalan lahir di bawah. Nah, kalau dia terhenti dan keadaan itu bertahan lama, maka asupan pasokan zat asam ke otak janin akan terganggu. Oke, jadi banyak Kita faktor tahu, banyak sebenarnya faktor. ya. Baik, tapi kalau kita lihat misalnya, kalau sudah terkena epilepsi misalnya,
apa saja faktor yang membuat orang dengan epilepsi itu kejang-kejang? Yang pertama, kelelahan itu memicu munculnya serangan. Kelelahan. Jadi apapun yang dilakukan bukan berarti tidak boleh. Semua boleh, olahraga boleh, apapun boleh. Termasuk berenang juga boleh. Tetapi pada saat merasa lelah harus berhenti. Tidur malam yang tidak teratur. Oke. Nah, biasanya orang takut dengan cahaya berpendar-pendar gitu. Betul. Jadi salah satu pemicu adalah silau. Silau. Ya. Jadi Silau kalau karena matahari juga. ya, Oh, terus? silau karena sinar apapun. Di depan TV berlama-lama, di depan komputer. Sehingga kuncinya adalah bagaimana menjaga jangan sampai silau. Tapi kalau lama di depan Pak Andi juga silau juga. Jadi tujuan operasi epilepsi adalah mengangkat bagian otak yang menyebabkan kejang tadi, ya setelah kita tahu pasti, tanpa menyebabkan gangguan pada fungsi otak yang lain. Itu kesulitannya di situ. Persisnya metode apa yang Anda lakukan terhadap Jadi- orang-orang yang sudah kebal obat? Jadi kita harus memastikan letak sumber kejang itu diketemukan, kita tahu betul lokasi itu kedekatannya dengan bagian otak yang sensitif, yang bisa mengganggu fungsi sehari-harinya. Dan kita melakukan pembedahan untuk mengangkat bagian yang menyebabkan epilepsi itu. Oh, bisa diangkat. Bisa gitu ya? diambil, kita harus ambil, kita angkat. Tetapi problemnya karena sakit ini sudah berlangsung lama, bahwa kalau seorang sakit epilepsi kita biarin terus, maka fokus atau sumber kejang yang satu tempat itu akan menciptakan titik-titik baru. Nah, kita tidak pernah tahu selama sakit itu bagian otak yang lain yang sudah menjadi sensitif bisa jadi pemicu kejang juga. Makanya pada semua pasien saya katakan ini bukan sulapan, bukan sekali dioperasi terus tidak minum obat, bukan. Ya, kita lihat, kita evaluasi. Kalau si Adit misalkan sampai 1 tahun setelah operasi betul-betul tidak ada serangan, obat baru kita program pelan-pelan kita turunkan. Baik. Anda sudah pernah melakukan operasi seperti ini berapa banyak? Jadi pada awal Adit tahun berapa? 2004. 2004 kita mulai 25. 1999. Itu yang pertama di Indonesia kita lakukan. Awal 5-6 tahun pertama setiap tahun ada 10 orang. Tapi selama 5-6 tahun terakhir ini setiap tahun ada 40 sampai 50 orang dari seluruh Indonesia. Jadi total sampai akhir Desember 2016 itu ada 520 orang. Nah, setelah dioperasi gini, epilepsinya itu makin jarang. Makin jarang. Jadi kegiatan sehari-hari Adit normal kembali. Normal seperti biasa. Aktivitas semuanya Kemampuan mengingat lebih bagus, lebih baik ya. lebih baik. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Kembali. Dr. Zainal, terima kasih Adit ya. Dan setelah ada kabar petinju Muhammad Ali terkena Parkinson, semua orang heboh. Kemudian banyak anggapan bahwa Parkinson itu penyakit untuk orang tua. Ternyata banyak anak muda yang semakin sering terkena Parkinson. Dan yang menarik, banyak yang menganggap Parkinson ini tidak bisa disembuhkan. Apakah benar begitu? Nanti kita akan dengarkan cerita tentang Parkinson. Ikuti terus Kick Andy.